Selamat sore Tante. Selamat sore Ibu. Mak, ini perkenalkan nama saya Priskaga. Saya mahasiswa keperawatan dari Undip. Di saat saya ada di sini, mau tanya-tanya sedikit tentang mama punya keadaan. Terus nanti ada pemeriksaan, ada prinsip. Kalau mau berkenan, saya minta mau berwaktu. Baik Mak, saya tanya, Mama jawab sendiri ini. Mama punya nama? Mama Lisa Tani. Bisa dipanggil Lisa. Mama Lisa. Iya. Baik Mama Lisa. Mama Lisa lahir di mana? Tanggal berapa? 23 Maret 1944. Nama agama? Protestan. Kalau suku Mak? Timur. Timur ya Mak. Mama sekarang nih kalau begitu Mama kerja apa Mak? Nah, bekerja jaga orang punya anak. Biasa. Mama asuh Iya. anak ya. Jadi Mama dari Mama punya pendapatan yang Mama jaga anak itu kebutuhan bulanan. Cukup karena di dalam rumah hanya kami 2 orang saja Ibu. Oh iya. Mama dengan Anak nona. oh ada anak Mama. Oh iya. Mak, kalau boleh tahu Mama sekarang apa yang Mama rasakan? Nah, rasa mata kabur dengan capek-capek kalau kerja berat. Kalau Mama rasa capek, terus Mama mata gelap, Mama karena apa yang Nah, kerja yang ringan-ringan saja Ibu. Atau kadang berhenti capek, lama-lama bekerja lagi. istirahat Iya. gitu ya? Kalau mata kabur Mak, Mak pakai kacamata. Mau pakai kacamata. Pakai Kalau Mak sakit Mak berobat di mana? di rumah sakit siswa Ibu. Oh itu rumah sakit. Puskesmas, Oh, iya, rumah puskesmas. puskesmas siswa Ibu. Oh di sini masuk di puskesmas. Iya. Oh jadi Mama ambil obat di puskesmas. Puskesmas siswa. Mama kalau habis obat Mama diambil lagi atau gimana? Kadang tidak. Kalau gula sudah turun lah. Gitu ya Mak. Jadi pas sakit itu baru Mama pakai. Mama tahu Mama sakit apa? Mama pernah masuk rumah sakit. Pernah, tapi sudah lama ini. Kira 10 tahun yang lalu. Itu karena Gula turun ya, rasa. selalu turun makanya Mak. Karena Mama suka sakit gula, Mak pun makan kemana, sedikit atau banyak, terus Mak makan apa, Mak bisa cerita toh. Nah, rasa ke badan karena gula, mak makan kayak biasa-biasa. Makan sedikit, tapi minum ini yang minum teh. Mak minum kapan?
minum pagi, sore. Taruh gula, mama taruh gula. Iya, pakai gula sedikit. Mak buang air kecil termasuk. Satu hari bisa 4 atau 5 kali. Kalau malam Malam ya satu bisa 4 atau 5 kali ya ibu. kalau buang air besar Ya satu hari 1 kali. 1 kali ya. Kemana dia keras kok biasa? Kalau minum teh biasa, tidak alfa minum biasa saja. Biasa ya. Kalau hari-hari mak buat apa di dalam rumah? Ya jaga anak, tapi anak-anak kecil yang neat susuan So, jadi jaga yang umur 4, 3 tahun jadi langsung bisa bermain, hanya beta jaga sampai oh itu. iya. Mahnya lihat sama Iya, ya. Orang tua suka kasih makanan, jadi hanya jaga Jaga saja. pas jam makan mak kasih makan. Iya. Ya, mak tidak jaga lah yang adiknya lah. Tidak lagi Capek, capek. mau suka berdua. Kalau ini tidur mak biasa tidur siang. Tidur siang ya, kalau tidur siang tidak ada yang beribut bisa Kalau malam tidur jam berapa? tidur dari jam 7 bisa jam 5 sebangun. Gitu. Mak biasa mak buat apa kalau mak ingat mak ada sakit, tua, itu mak apa ini? Biasa kan rasa cuma sakit, dia hanya ingat doa saja ibu. Nah, biasa ingat doa, baru berharap bahwa sakit ini hanyalah cobaan biasa. Dan kita berdoa kalau bisa Tuhan kasih umur panjang, kasih kesembuhan yang baik, agar masih bersama anak di dalam rumah ini. Walaupun dalam keadaan kita sakit tidur dan menerima berdoa semoga Tuhan tolong mak mak kita orang Kristen ya harus berdoa supaya Tuhan kalau ini bisa tolong kita. Mak ini hari apa tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Oh, ini alamat tempat tinggal ini. Oh, mana RT berapa mak? 11 Ah, iya. Terus mama sekarang umur berapa? sekarang umur 70 lebih, 70. Kita pun presiden sekarang mak tahu. Jokowi. Kalau yang sebelum Jokowi, Sebelum Jokowi SBY. kira lupa lah. SBY. Mak pun apa? Cerita. Mak, ibu tanya sedikit, kalau 20 kurang 3 17. 17 kurang 3 13. iya. Makasih mak. Sekarang ini mak, nanti ibu ada tes sedikit untuk lansia. Nanti mama jawab apa yang ibu tanya, terus mama ucap apa yang ibu diucap Yang pertama, ini sekarang mama kita tinggal di kabupaten Kabupaten
kita kecamatan Kecamatan Mulai Selatan, desa Desa Kisukmana. RT berapa, Mak? Di sebelah sini. Ibu ada sebut 3 tempat, nanti Mak sebut kembali ya. Rumah sakit, kantor, dengan puskesmas. Rumah sakit, kantor, dan puskesmas. Kantor dan puskesmas. Nah, tadi Ibu tanya 20 kurang 3. 20 kurang 3, Pak. 17. 17, iya. Cuma sebut ulang yang tadi Ibu sebut 3 tempat. Rumah sakit, kantor, dan puskesmas. Bagus. Terus Mak, Ibu seperti ini ambil kertas yang ada di ujung tangan, lebar 2, asma taruh di lantai. Nah, itu. Sudah di atas, itu nanti sudah. Iya, terima kasih ya Mak. Mak bisa makan, cuma ada yang bantu atau makan sendiri? Makan sendiri, masak sendiri, masak sendiri. Masih makan sendiri. Oh iya. Mak, kalau bangun tidur, pagi-pagi bangun tidur itu ada yang makan? Ada ini, bangun sendiri. Nah itu kalau mungkin sampai mau mandi, mau ganti pakaian, ada yang bantu. Ada ini. Ya. Semua makan sendiri, mandi sendiri. Kalau naik turun tangga, Naik turun tangga, karena tangga tinggi, pegang. oke, Iya. Pegang. harus ada bantu sendiri. Iya. Pak, yang berikut kalau Mak terasa bosan atau aku Mak buat apa di rumah? Rasa bosan sih. Mama sini diri saya paling sirap saya. Oh, Mak ada tamu saya. Iya. Oh, baik. Apa Mak puas dan Mak pun keadaan sekarang yang seperti ini sekarang? Apa Mak pernah rasa Mak kehidupan? Maksudnya yang Mak sekarang ini rasa kosong gitu. Semua ada sakit, Mak ada rasa kosong gitu. Beda juga ya. Mak bosan, ada rasa bosan.
Ibu. Sekarang ibu minta permisi, nanti kita ibu minta terus ya mak. Iya, mak berdiri. Ya, terima kasih memang dulu kembali. Mak ibu permisi kok ibu lihat mata ya, nanti mau lihat diangkat sedikit. Mak, terima kasih banyak, mama sudah meluangkan waktu, semua jawab ibu pertanyaan, ibu periksa, terima kasih banyak mak. Ibu doakan mama tetap sehat, terus mama juga hidup bahagia di hari tua dengan anak. Jangan lupa nanti mama mencoba obat ya mak, kesaksian dokter atau perawat mama berdoa supaya mama tetap menjaga kesehatan ya. Jadi itu saja, terima kasih banyak. Ibu pamit dulu ya mak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Mama. Baik Mama, sesuai dengan pertemuan kita kali lalu, saya kali ini datang bersama teman-teman yang tidak langsung ke rumah, tapi kita bisa melalui laptop yang ada di depan Mama. Saya akan memperkenalkan. Yang pertama ada Ibu Yuni. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Ibu. Ada Pak Warsono. Pagi Mama. Selamat pagi Pak. Dan ada Pak Tony Saputra. Pagi Mama. Selamat pagi. Nah, ya, kami ini mahasiswa dari keperawatan UNIF. Nah Mama, saat ini kami akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang sakit yang dialami Mama, yaitu diabetes atau penyakit kencing manis. Nah, tujuan dari kegiatan penyuluhan ini yang pertama, Mama bisa tahu apa itu penyakit gula atau kencing manis, terus apa itu penyebabnya, terus makanan apa yang perlu Mama makan tapi harus dikurangi itu apa. Terus apa yang harus dilakukan kalau Mama mengalami tanda-tanda Mama sakit gulanya tinggi atau turun. Nah, di sini juga nanti dijelaskan tentang gejala-gejala Mama kalau gula ada turun seperti apa, gulanya tinggi seperti apa. Itu Mama. Kami akan minta waktu sekitar 30 menit. Apakah Mama Lisa bersedia? Baik teman-teman, Mama bersedia untuk kita memberikan penkes. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bu Yuni untuk menyampaikan materi penyuluhan. Baik, terima kasih Ibu Priska. Selamat pagi Mama. Saya Yuni. Mama lebih suka dipanggil Mama siapa ya? Mama Lisa. Baik, Mama Lisa. Selamat pagi Mama. Jadi sebelum saya menyampaikan mengenai diabetes atau kencing manis, saya mau tanya-tanya dulu. Nah, apa yang Mama ketahui tentang diabetes ini? Diabetes, gula darah, atau kencing manis. Gula darah atau kencing manis, Mbak, kata mamanya. Oh, baik. Terima kasih. Kemudian gejalanya apa ya, Ma? Gejalanya dari makan manis-manis.
Gejala tanda-tanda mak, tanda kalau Tanda-tandanya mama, mohon maaf. Ani mata kabur, kepala sakit, pusing-pusing, leher tegang. Baik, bagus sekali mama. Kemudian kira-kira mama makanan apa saja yang bisa dikonsumsi, kemudian tetapi dibatasi dalam konsumsinya, dan makanan apa saja yang dianjurkan? Mama bisa tolong menyebutkan? Makanannya nasi ketela pohon atau singkong, kentang, sayur-sayuran. Betul, bagus mama. Kemudian bagaimana mama mengelola diabetes ini atau kencing manis ini supaya kadar gula darah mama bisa terus stabil? mau cegah itu seperti apa supaya tidak gula darah? Pencegahannya makan nasi juga pas-pas, atau makan makanan yang sepertinya makanan pokok harus pas-pas begitu. Kurangi minum yang manis, kurangi makan roti-roti, yang manis-manis lah harus dikurangi begitu. Baik, sudah mengarah mama. Baik, kalau begitu saya akan mulai menjelaskan mengenai diabetes ini dengan menggunakan media PowerPoint. Bentar, saya tampilkan. Sudah tampak? Sudah Mbak, sudah. Ya. Jadi saya akan mulai. Jadi apa itu diabetes? Jadi diabetes merupakan sekumpulan gejala akibat gula darah yang tinggi, dan diabetes atau kencing manis ini tidak dapat sembuh. Kemudian untuk gejala diabetes yang pertama mudah haus dan lapar, sering kencing terutama di malam hari, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, kemudian cepat lelah dan mengantuk seperti yang Mama Lisa pernah sampaikan di awal kita bertemu. Kemudian gejala lain yang mungkin timbul, mudah terkena infeksi, selanjutnya luka sulit sembuh, kemudian sering kesemutan terutama di kaki, terus sering timbul bisul, penglihatan kabur yang juga telah Mama derita saat ini, kemudian infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluan. Nah, kapan disebut diabetes? Bila gula darah sewaktu lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl. Yang dimaksud gula darah sewaktu ini, sewaktu-waktu diperiksa, artinya tanpa puasa terlebih dahulu. Kemudian gula darah puasa paling tidak 2 jam sebelum pemeriksaan lebih dari atau sama dengan 125 mg per dl. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan lebih dari 200 mg per dl. Nah, bagaimana untuk mencegah kencing manis? Kita harus mengetahui dulu penyebabnya. Di mana penyebabnya? Yaitu keturunan. Nah, keturunan ini merupakan penyebab dari kencing manis yang tidak dapat diubah. Untuk olahraga, kegemukan, dan banyak makan ini masih dapat dirubah dengan perilaku untuk bisa berolahraga, menurunkan berat badan, kemudian membatasi makanan manis. Makanan-makanan yang dapat dikonsumsi, yang pertama seperti sumber zat tenaga, ini tetap harus mengandung karbohidrat seperti nasi, singkong, kemudian kentang. Nah, sumber zat pembangunnya ayam, telur, tempe, dan tahu. Kemudian untuk susu, tetapi susu ini dikonsumsi dengan tidak ditambahkan gula. Zat pengatur bisa didapatkan dari zat pengatur vitamin dan mineral bisa didapatkan dari sayur dan buah. Nah, ini
Sumber karbohidrat kompleks ini dari nasi, singkong, ketela, kemudian karbohidrat sederhana dari roti, madu, kemudian untuk pembatasan gula dan madu. Jadi sesungguhnya pada dasarnya makanan-makanan ini dapat dikonsumsi, hanya saja batasnya dibatasi dengan tidak berlebihan. Batasan gula dan garam dibatasi menjadi 5% dari total kalori, kurang lebih 3-4 sendok makan per hari. Kemudian penggunaan garam dalam makanan 3-4 sendok teh. Nah, ini makanan yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Pembatasan dalam daging, keju, kemudian makanan seperti gulai, seperti itu ya. Makanan yang boleh seperti daging ayam, kemudian ikan dan sayur serta buah, ini bisa dikonsumsi dan sangat dianjurkan. Makan dalam porsi kecil tapi sering dan teratur. Kemudian untuk mencegah atau pengelolaan diabetes ini bisa dilakukan dengan aktivitas fisik seperti jalan-jalan, bisa dilakukan 3-5 kali per minggu antara 30-60 menit. Selanjutnya senam lansia. Mama bisa mengikuti kegiatan senam lansia yang diadakan oleh Posyandu Lansia di sekitar rumah tinggal Mama, di daerah Mama, atau senam lansia dari kelompok-kelompok lansia jika memang itu diadakan di sekitar tempat tinggal, bisa Mama ikuti. Kemudian berkebun seperti yang Mama pernah sampaikan. Mama kalau tidak salah kegemaran Mama ini bercocok tanam. Nah, ini sangat tepat untuk bisa mengatasi atau mengelola penyakit DM ini, supaya kondisi gula darah tetap stabil. Kemudian ketika kita sudah menderita kencing manis, mencegah komplikasinya dengan cara teratur minum obat, dan obat tidak boleh habis, ya artinya memang harus sedia obat di rumah, dalam arti Mama harus rajin kontrol pula. Selanjutnya untuk diabetes ini bisa mengakibatkan gula yang meninggi ataupun gula ini menjadi rendah. Tanda-tanda dari gula yang menurun atau hipoglikemi seperti berkeringat, gemetaran, pusing, perubahan mood seperti mudah marah, lapar, sakit kepala, pandangan kabur, lemah, lesu, dan pucat. Apa yang harus dilakukan ketika tanda-tanda ini muncul? Berikan 2 sendok makan atau permen, kemudian stop obat sementara dan segera bawa ke rumah sakit. Pembedanya yaitu ketika gula menjadi lebih tinggi atau kelebihan kadar gula, yaitu mulut kering, haus berlebih, sering kencing, penurunan kesadaran, dan sering ngompol serta sakit perut. Apa yang bisa dilakukan ketika kadar gula ini menjadi tinggi, yaitu jika sadar segera bawa ke rumah sakit. Kiranya itu penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu kembali saya kembalikan kepada Ibu Priska. Terima kasih Mama sudah menyimak penjelasan ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Semua jelas. Kata ibunya jelas, apa Mak mau ada yang tanya? Masa kering pada saat bulan Ramadan.
Mengapa keringat saat gula darah rendah? Kata ibunya, kenapa kok kita berkeringat saat gula darah rendah? Bang Ono bisa dibantu untuk dijawab ibunya. Oh iya. Baik, Mama. Baik, Mama. Mama Lisa, jadi begini pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, Mama. Ketika tubuh Mama kekurangan gula, itu untuk metabolisme atau untuk pembakaran di dalam tubuh menghasilkan tenaga itu kan dibutuhkan gula ya, Mah ya. Nah, ketika gulanya kurang karena Mama ini membatasi gula, nah sehingga ambil dari cadangan gula yang ada di dalam hati. Nah, ketika mengambil cadangan gula, maka tubuh akan bekerja lebih keras. Nah, ketika tubuh bekerja lebih keras, otomatis keringat-keringat akan keluar, begitu Mama. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mama ya. Mengerti. Bisa, maaf. Jadi kalau Baik. gula turun tuh kita pun tubuh nih jadi nanti jadi cepat berkeringat. Tapi yang lelah itu sama sih. Ya, sudah mengerti. Baik, terima kasih Pak Warsono untuk jawaban yang diberikan pada Ibu dan kepada Mama, dan terima kasih Mama sudah menyimak dengan baik penjelasan dari saya. Kemudian semoga dapat membantu Mama untuk memahami mengenai diabetes ini. Kalau begitu waktu saya kembalikan kembali kepada Ibu Priska. Silahkan Ibu Priska. Baik, terima kasih Mbak Yuni, terima kasih Mama dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni. Bagaimana Mama sudah mengerti? Ya. Nah, untuk mengetahui apa yang telah disampaikan oleh Bu Yuni, bisa ditangkap oleh Mama, karena kita ada di daerah yang berbeda, dengan bahasa juga terkadang ada yang kita di sini tidak mengerti. Kami akan menanyakan sedikit, bisakah Mama ceritakan apa itu gula darah, penyebabnya apa, makanan yang harus dimakan tapi dikurangi itu apa, dan apa yang harus dilakukan kalau Mama sakit atau Mama mengalami yang tadi disampaikan. Mama bisa cerita sedikit toh? Diabetes atau gula darah ini datangnya dari keturunan juga bisa, atau yang sepertinya saya ini makan salah, makan yang berlebihan, jadinya ada gula darah di saya punya pribadi ini. Jadi dari sudah timbul penyakit, saya mau menguranginya. Bagaimana? Saya sendiri kurangi makan nasi yang berlebihan atau makan makanan yang mengandung gizi-gizi tinggi. Saya kurangi sepertinya lemak. Itu hanya banyak makan sayur, makan nasi sekedar atau sedikit, tapi sayurnya harus banyak. Mengurangi garam dan kurang gula-gula. Itu satu pengertian. Bagus sekali Mama. Berarti Mama bisa tangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni tadi. Kalau boleh tahu, Mama bisa ulangi lagi apa itu, bagaimana tanda-tanda dari gula darah kalau rendah, Mam? Darah rendah, pusing-pusing, kepala sakit, mata kabur, leher tegang, suka marah-marah.
Baik, teman-teman, itu yang dijelaskan oleh Ibu. Bang Tony mungkin ada evaluasi untuk Ibu. Yang ucap semua Kak Pris tadi. Ada ya Bang? Maaf tidak kedengaran. Yang ucap semua Kak Pris baik sekali Kak Pris. Oh, iya. Pak Tony bilang bagus, sudah bisa jawab. Mungkin dari Pak Warsono ada yang mau ditanyakan? Baik Mama. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, Mama juga saya rasa sudah banyak menangkap. Nah, ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ini Mama nih. Mudah-mudahan Mama masih mengingatnya. Ini terkait dengan yang pertama itu tadi pengertian sama tanda gejala sudah ya, Kak Priska ya? Iya. Sudah. Nah, kemudian terkait makanan sudah belum ya, Mama? Sudah. Oh, sudah juga. Baik. Nah, ini supaya menjaga gula darahnya Mama stabil, kan ada baiknya Mama melakukan aktivitas ya. Iya. Nah, aktivitas yang mungkin bisa dilakukan untuk Mama itu apa aja? Yang seperti tadi disampaikan sama Bu Yuni. Bisa banyak kerja, banyak jalan. Betul. Atau satu lagi bisa senam lansia ya Mama ya. Ada senam lansia Mas di situ? Kalau ada. Ada. Kalau Bagus. saya nggak berdiri ke sana. Oh iya bagus. Nah, ini ada baiknya diikuti Mas, bagus banget. Kemudian terkait jika Mama mengalami gulanya rendah nih, misal karena Mama membatasi makan, terus minum obat terus, nih gulanya kan bisa terjadi kemungkinan rendah. Nah, kira-kira tanda gejalanya itu apa kalau gulanya sedang rendah, Ma? Itu kepala pusing-pusing, mata Betul, kabur, betul. kaki kita tikam-tikam begitu, kaki. Oh, Kaki kita sepertinya tertikam betul lupa. Kesemutan Bang, kalau Kesemutan, sepertinya mata itu. Betul. terus keluar keringat dingin Pak. gitu ya, Mama ya. Haus. Ambil penyakit. Kemudian kalau pas darahnya lagi tinggi banget atau hiperglikemi, gulanya tinggi, itu biasanya tanda gejalanya apa, Mama? Suka marah-marah, kencing, selalu kencing terus. Itu dong. Oh, baik. Nah, kalau terjadi misal nih gulanya rendah banget seperti yang tadi dirasakan atau gulanya tinggi banget seperti yang tadi dirasakan, itu yang Mama lakukan seharusnya bagaimana? Harus ke puskesmas atau rumah sakit. Betul. Minta obat atau minta penjelasan di sana. Betul, baik sekali Mama. Ya, jadi kalau sudah ditemukan tanda-tanda itu segera ke puskesmas atau ke sakit. Oke, bagus sekali Mama. Cakep. Silakan Kak Priska. Ya, baik Bang Warsono. Terima kasih Mama sudah mendengarkan dengan baik, sudah tahu apa itu yang telah dijelaskan oleh Ibu Yuni dan kelompok. Terima kasih Mama ya. Kiranya apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Mama juga. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah evaluasi berarti berakhir sudah kegiatan penyuluhan kita hari ini. Saya atas nama teman-teman yang ada mengucapkan terima kasih kepada Mama
karena telah bersedia meluangkan waktu. Kami bisa berbincang-bincang dengan Mama, walaupun kita tidak pernah ke Jawa, tapi kita bertemu dengan orang Jawa. Terima kasih semua. Terima kasih Mama untuk waktunya. Mohon maaf pagi-pagi sudah mengganggu Mama. Baik, untuk itu kegiatan kita telah selesai dengan mengucapkan syukur. Kita tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi Mama, selamat pagi teman-teman, Ibu Priska, Bang Tony, Bang Ono. Terima kasih Mama. Sehat-sehat selalu ya Mama ya. Ibu, makasih banyak. Semangat, Ma. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Mama Lisa. Kata Ibu Leko Pahtuan itu terima kasih banyak. Ya. Mama luar biasa. Oke, selesai ya. Ya. Ya.